Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, dimanapun Bapak Ibu saat ini sedang mengikuti acara Kalam Online GKI Marta Dirja. Pada hari ini Jumat tanggal 24 Oktober 2025 bersama dengan saya Bambang Laksoyuwono, kita diajak untuk mempergumulkan tema tak resah walau berubah, di mana kita akan belajar dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan tema ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada petang malam hari ini, di mana kami semua boleh bersama-sama bersekutu di dalam acara Kalam Online GKI Marta Dirja Purwokerto. Kami rindu Tuhan untuk terus Engkau bentuk, untuk terus Engkau tumbuhkan iman kami, sehingga nantinya kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, tolonglah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami semua boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bahkan Roh Kudus yang nantinya akan juga memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga anak-Mu yang menjadi pembawa firman pada saat ini, sehingga apa yang boleh dituturkan sungguh-sungguh dapat membangun kehidupan iman kami semua. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema tentang tak resah walau berubah sungguh sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga saya mengangkat tema ini untuk menguatkan kehidupan iman kita di tengah dunia yang mudah berubah dan sangat cepat sekali berubah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan simak bersama-sama Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu,
maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal yang menyenangkan. Kita yang tadinya seorang anak-anak bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi dewasa, kita menikah, kita mempunyai keluarga, kita mempunyai momongan, kita punya pekerjaan, dan pekerjaan kita memiliki jabatan yang terus naik kariernya. Perubahan itu menyenangkan untuk kita. Kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa gembira. Oleh karena menurut kita perubahan yang kita alami itu adalah hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Namun seringkali juga Bapak Ibu Saudara, perubahan justru membawa rasa tidak nyaman, membawa rasa yang membuat kita menjadi resah dan takut. Ambil contoh ketika kita menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu, memilih presiden dan wakil presiden ataupun anggota dewan yang mewakili rakyat. Kita was-was dengan perubahan itu. Apakah nantinya kepemimpinan yang akan menggantikan yang sebelumnya ini akan jauh lebih baik dan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan benar, dengan adil, dengan jujur, dan menyejahterakan kehidupan kita sebagai warga negara. Bisa jadi perubahan itu membawa rasa tidak nyaman, membuat resah bahkan takut. Nanti jangan-jangan kehidupan kami secara ekonomi semakin sulit. Tidak jarang juga perubahan-perubahan ketika kita sebagai orang tua dan melihat anak-anak kita semakin tumbuh dewasa. Tadinya sangat dekat dengan kita, tapi lama-kelamaan mereka menjadi mandiri. Mereka banyak berkumpul waktunya dengan teman-teman dan tidak jarang mereka harus kuliah keluar kota dan bahkan jarang mengkontak kita. Perubahan itu mungkin membuat kita nggak nyaman, membuat kita resah bahkan takut. Tidak jarang juga kehidupan pelayanan kita di gereja dengan berkembangnya teknologi, tidak jarang tantangan kehidupan pelayanan di gereja juga ikut terdampak. Seberapa banyak anggota jemaat yang datang ke gereja setiap minggunya dan mengikuti ibadah atau kebaktian di gereja. Dengan adanya online, apakah lebih menarik minat mereka untuk mengikuti secara online daripada hadir secara fisik di dalam gedung gereja? Itu pun tidak jarang membawa rasa tidak nyaman, resah, dan bahkan takut. Itu pun yang dialami oleh bangsa Yehuda dalam bacaan kita Yesaya 6 ayat 1-8. Bangsa Yehuda pada waktu itu juga mengalami perubahan yang besar ketika Raja Uzia meninggal dunia. Raja Uzia ini telah diangkat sebagai raja ketika berusia remaja atau usia 16 tahun pada waktu itu. Oleh karena dia sangat mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dia menjadi raja selama 50 tahun lebih. Dan banyak karya-karya yang telah dihasilkan oleh Raja Uzia ini dengan kestabilan kerajaan Yehuda, dengan kemapanan masyarakat Yehuda pada waktu itu. Mereka merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan, kesejahteraan yang diberikan Tuhan hadir melalui Raja Uzia ini. Bayangkan 50 tahun lebih pemerintahan, hidup mereka
berjalan dengan stabil, mapan, bahagia, sukacita. Tetapi kali ini Raja Uzia meninggal dunia, mati, meninggalkan mereka semua, meninggalkan bangsa Yehuda, dan tidak lagi bertahta di atas tahta kerajaan Yehuda. Ada perubahan besar yang membuat mereka menjadi takut, menjadi resah, menjadi khawatir. Dan di tengah masa perubahan ini, di tengah masa kekosongan kepemimpinan ini, karena tahtanya sudah tidak diduduki oleh Raja Uzia, justru di saat inilah Yesaya mendapat penglihatan luar biasa tentang Tuhan. Kita mendapatkan gambarannya melalui Yesaya pasal 6 ayat 1. Dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak Ibu Saudara, penglihatan ini bukanlah sebuah kebetulan. Bangsa Yehuda dan mungkin juga Nabi Yesaya merasakan adanya kekhawatiran dan ketakutan di dalam diri mereka masing-masing. Dan juga bagi seluruh bangsa kerajaan Yehuda mungkin sedang khawatir, takut, dan resah. Pemimpin mereka yang sungguh sangat digadang-gadang untuk terus membawa kestabilan itu sekarang telah mati. Dan disinilah kemudian Yesaya melihat penglihatan bahwa Tuhan itu ada. Saat dunia berubah, Tuhan mau kita belajar satu hal penting. Apa itu? Yaitu kita tidak perlu resah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir walau keadaan berubah. Sebab Tuhan tetap bertahta dan berkuasa. Itu yang seharusnya kita imani dan kita yakini. Gak perlu resah, gak perlu takut dan khawatir walau ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan tetap bertahta dan berkuasa. Untuk itu, marilah kita renungkan 3 pelajaran dari pengalaman Nabi Yesaya ini. Melalui Yesaya 6 ayat 1-8, ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama di dalam Kanlam Online GKI Marta Gereja petang ini. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, saat dunia mulai berubah, pandangan kita harus naik ke atas. Ini hal pertama yang bisa kita pelajari dari Nabi Yesaya. Karena Bapak Ibu Saudara, di tengah perubahan hidup kita, seringkali fokus kita, pandangan kita bisa saja teralihkan. Pandangan kita yang awalnya memandang ke atas bisa jadi akhirnya menurunkan kewaspadaan kita dan pandangan kita mulai turun dan melihat kanan dan kiri dan kemudian membawa rasa resah, khawatir, dan juga takut. Kadang Bapak Ibu Saudara, fokus kita ini bisa berubah. Kita terlalu fokus pada apa yang berubah di sekitar kita. Contohnya, ekonomi yang tidak stabil. Awalnya kita baik-baik saja. Ekonomi baik di tengah keluarga. Semua hal bisa dicukupi. Tetapi oleh karena suatu hal yang di luar kendali diri kita, membawa gonjang-ganjing terhadap ekonomi keluarga kita, mulai goyah. Apa yang tadinya tercukupi menjadi tidak tercukupi. Awalnya yang pandangan kita menuju ke atas kepada Tuhan, mulai kita lepaskan dan melihat justru masalah hidup kita yang membuat kita resah, takut, dan khawatir. Bagaimana aku akan menjalani hidupku dengan tenang, dengan penuh sukacita,
ketika secara ekonomi aku sulit, mata kita teralihkan dari Tuhan kepada masalah ekonomi yang sedang kita alami oleh karena perubahan yang datangnya tiba-tiba itu. Bisa jadi fokus kita berubah ketika kesehatan kita menurun. Kita yang awalnya adalah pribadi-pribadi yang sehat, bahkan menurut kita ini seharusnya tidak sakit. Loh, kenapa? Karena aku sudah sering olahraga, gaya hidupku juga sudah aku atur sedemikian rupa untuk meminimalisir aku ini sakit. Tapi oleh karena hal di luar kendali kita sebagai manusia yang lemah, yang tiada berdaya ini, akhirnya jatuh juga. Kesehatan kita menurun, kita harus terbaring lemah. Tidak jarang fokus kita beralih. Kita tidak lagi melihat ke atas, tetapi justru kita melihat ke bawah terhadap perubahan hidup kita, yaitu terkait dengan kesehatan yang merongrong diri kita. Akibatnya kita takut, akibatnya kita resah. Dan tidak jarang mereka yang hidupnya sudah berjalan menuju ke lanjut usia, menjadi warga senior, juga mengalami kelemahan tubuh. Dan itu tidak jarang membuat mereka menjadi khawatir. Kami yang tadinya kuat, sekarang lemah. Kami yang tadinya baik-baik saja, semua bisa melakukan sendiri. Sekarang kami tidak baik-baik saja. Dan hidup kami harus bergantung pada orang lain atau kepada alat tertentu dalam hidup kita. Pelayanan yang tidak seperti dulu juga bisa saja membuat kita fokusnya berubah. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada masalah-masalah pelayanan yang mengubah hidup kita. Kita menjadi khawatir ketika pelayanan yang kita alami saat ini sudah mengalami perubahan-perubahan. Orang yang tadinya ada di sekitar kita melayani juga mungkin sudah berubah karena generasi-generasi berikutnya bermunculan dan ikut melayani. Jangan-jangan itu juga membuat kita resah, takut dan khawatir. Ada juga orang-orang yang pergi atau berpaling dalam hidup kita. Orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang yang kita gadang-gadang menjadi penopang hidup kita. Mereka pergi, mereka berpaling, atau mereka sudah lebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan tidak jarang itu membawa goncangan hidup bagi diri kita semua. Untuk itu kita belajar, yuk ketika ada perubahan dalam hidup kita, dan itu adalah perubahan yang besar juga, kita tidak boleh fokus melihat ke bawah hanya pada masalah hidup kita. Seperti bangsa Yehuda, jangan hanya melihat kepergian usia karena ia meninggal dan bertahta 50 tahun lebih. Tetapi arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan yang bertahta, Tuhan yang penuh kuasa. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari dalam kalam online pada petang malam hari ini, yaitu saat dunia berubah, biarkan Tuhan menyucikan kita. Ini yang kita pelajari dari Yesaya. Ternyata dengan adanya perubahan itu, Tuhan menyucikan Yesaya. Setelah melihat kemuliaan Tuhan, reaksi pertama Yesaya bukanlah kekaguman, tetapi sebuah kesadaran diri. Apa kesadaran diri yang dialami oleh Nabi Yesaya ini? Dikatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang besar, seringkali kita merasa kagum ketika pertama kali melihat mereka. Tuhan, Raja semesta alam, juga dilihat oleh Yesaya. Kebesarannya dan keagungannya sungguh luar biasa. Tetapi reaksi pertama Yesaya bukanlah sebuah kekaguman,
tetapi justru kesadaran tentang dirinya yang najis bibir. Bahkan Yesaya menyadari betul ia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, yang artinya Yesaya bukanlah orang satu-satunya yang najis bibir, tetapi ada banyak orang di kanan kirinya, masyarakatnya, bahkan di bangsa Yehuda, ternyata mereka adalah orang-orang yang najis bibirnya. Tetapi Yesaya mengatakan, mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Di tengah kenajisannya, ia pun boleh dikatakan beruntung ataupun berbahagia dapat melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Tidak banyak orang-orang di dunia ini yang dapat bertemu dan melihat Tuhan dalam kehidupannya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kali ini Yesaya menyadari, celakalah aku binasa. Karena pada waktu itu ada sebuah pemikiran bahwa ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, ia akan binasa. Dan kali ini Yesaya pun mungkin juga berpikir demikian. Aku celaka, aku binasa, terlebih lagi aku ini najis bibir. Orang-orang di sekitarku juga najis bibir. Kesadaran diri yang sungguh luar biasa. Namun ternyata Tuhan punya maksud dan rencana yang lain. Ia mengambil bara dengan setir dan menyentuhkannya pada bibir Yesaya. Sebelum Tuhan mengutus Yesaya, Tuhan menyucikan Yesaya. Di tengah perubahan besar yang terjadi dalam kerajaan Yehuda dengan matinya Raja Uzia, Yesaya disucikan oleh Tuhan di tengah perubahan itu sebelum ia diutus. Kenajisannya yang sungguh-sungguh disadari, ternyata Tuhan turut berkarya mau menyucikan. Kesalahannya diampuni, dosa-dosanya telah diampuni. Lihat Bapak Ibu Saudara, mungkin perubahan yang kita alami hari-hari ini, entah itu pergeseran pelayanan, hubungan yang sedang diuji, atau situasi yang tidak menentu, gonjang-ganjing, tidak jelas arahnya, itu bukan hukuman, tetapi sebuah proses penyucian. Kita sedang disucikan, sebagaimana Yesaya juga disucikan dengan bara yang ditempelkan padanya. Dia yang najis itu boleh diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, yang nantinya pada akhirnya ia akan mendapatkan sebuah penugasan baru. Kita belajar sebelum Tuhan mengutus Yesaya, ternyata Tuhan menyucikan Yesaya. Dan itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Ketika Tuhan hendak mengutus kita semua, Tuhan menyucikan kita terlebih dahulu dengan cara sebuah perubahan besar, drastis terjadi dalam hidup kita, sehingga fokus kita yang tadinya terhadap masalah-masalah itu, perubahan-perubahan itu bergeser dari bawah ke atas. Fokus kita melihat kepada Tuhan yang bertahta, Raja semesta alam. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu terkait dengan saat dunia berubah, siaplah dipakai Tuhan. Here I am, send me. Yesaya ketika mengalami situasi yang berubah di dalam kehidupan bangsa Yehuda, dia siap dipakai oleh Tuhan. Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Di tengah perubahan yang besar itu, Tuhan bertanya, siapa yang akan diutusnya? Siapa yang akan mau pergi untuk Tuhan di tengah bangsa yang sedang resah, takut dan khawatir, tidak menentu akan menyongsong masa depan bangsa itu?
Mereka hanya melihat kekosongan tahta. Raja Uzia telah tiada. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan itu tetap ada dan bertahta. Dan di tengah perubahan ini, Yesaya yang telah disucikan tadi menyambut pertanyaan Tuhan dengan mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan," supaya mereka tidak lagi resah, khawatir, dan takut. Aku sendiri yang telah menyaksikan Tuhan bertahta di atas tahtanya. Ia adalah Raja semesta alam, sehingga seharusnya kami tidak perlu takut ketika terjadi perubahan dalam hidup kita, apapun itu bentuknya. Termasuk juga hal ini berlaku bagi hidup kita zaman sekarang ini. Entah itu perubahan secara ekonomi, sosial, politik, terkait dengan kesehatan kita, dan apapun juga dalam hidup kita. Sesuatu yang berubah jangan sampai membawa kita resah, khawatir, dan takut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita sama seperti memanggil Yesaya. Kadang Tuhan memakai masa perubahan untuk membuka panggilan baru dalam hidup kita. Dan Yesaya tidak lagi fokus pada kehilangan usia, tetapi fokusnya beralih pada panggilan Allah. Ia tidak lagi memikirkan siapa yang akan bertata bagi kerajaan Yehuda. Apakah ia akan sanggup memimpin? Fokusnya tidak lagi resah dan khawatir siapa yang akan melanjutkan dan bagaimana dia akan berkiprah. Tetapi fokusnya sekarang adalah pada panggilan Allah yang memanggil dirinya menjadi nabi besar, nabi untuk bangsa-bangsa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ternyata di tengah perubahan itu membawa suatu hal yang baru, yaitu panggilan baru dalam hidup kita, termasuk dalam hidup Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Ketika ada perubahan itu, kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan. Maukah kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan? Tuhan yang bertahta, Tuhan Sang Raja alam semesta, yang tidak pernah berubah walaupun musim-musim berubah dalam hidup kita. Disinilah kita belajar. Yuk, janganlah kita menjadi resah ketika terjadi perubahan dalam hidup kita. Tak resah walau berubah. Itu yang oleh Yesaya. Walaupun Raja Uzia sudah tidak ada, tahtanya kosong, entah siapa yang akan menggantikan, tetapi Tuhan Raja semesta alam yang akan tetap bertahta untuk selama-lamanya, yang tidak pernah berubah. Walaupun dunia ini berubah, namun kasih-Nya tidak pernah berubah dan untuk selama-lamanya. Tahtanya tidak pernah goyang dan guncang, namun Ia selalu senantiasa ada dalam hidup kita semua. Maukah Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan Sang Raja semesta alam yang duduk bertahta di atas tahtanya? Maukah kita menerima penyucian dari Tuhan melalui setiap perubahan hidup kita, bahkan perubahan yang membuat kita tidak nyaman, tetapi sebenarnya kita sedang dimurnikan, kita sedang disucikan. Dan pada akhirnya ketika kita semua disucikan oleh Tuhan, maukah Bapak Ibu Saudara dan saya menanggapi pertanyaan dari Tuhan? Siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku, mewartakan Injilku, mewartakan kabar baikku? Walaupun dunia ini berubah, tetapi aku tidak pernah berubah. Aku adalah Allah yang penuh kasih. Cinta kasihku untuk selama-lamanya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maukah Bapak Ibu Saudara engkau menanggapi pertanyaan Tuhan ini dengan mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Dan ketika Bapak Ibu Saudara mau menanggapi dengan cara demikian, "Ini aku, utuslah aku," maka ketika ada hal-hal terkait dengan kehidupan pelayanan dalam hidup kita, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam kehidupan berjemaat bergereja, ataupun di tengah masyarakat, di tengah berbangsa dan bernegara, jangan tunggu tiba saatnya.
Yuk ambil bagian pelayanan itu, menjalankan peran kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah cinta kasih-Nya, dan akan membuat mereka tidak lagi resah, membuat mereka tidak lagi takut, dan membuat mereka tidak lagi khawatir. Maukah saudaraku, engkau terlibat di dalam karya penyelamatan Allah di tengah dunia ini dengan mewartakan Injil-Nya, kabar baiknya, bahwa Tuhan Sang Juru Selamat kita tidak pernah berubah walaupun dunia ini berubah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada petang malam hari ini yang mengajak kami semua untuk tidak resah walaupun segala sesuatunya berubah. Karena kami percaya ada yang tidak berubah dalam kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, orang-orang yang mau datang kepadamu. Kami mau Tuhan menanggapi perubahan itu dengan tetap fokus dan melihat ke atas, yaitu melihat Tuhan tetap bertakhta pada singgasananya. Dan kami mau Tuhan menyucikan kami dan memurnikan kami semua untuk siap diutus. Dan bahkan ketika panggilan itu datang di tengah keluarga, di tengah pelayanan di jemaat kami, maupun di tengah masyarakat kami mau menanggapi dengan kesungguhan hati, dengan semangat pelayanan kami. Kami mengatakan, ini kami Tuhan, utuslah kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu pada petang ini, sehingga terus menguatkan iman kami kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian Kalam Online pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam Kalam Online berikutnya dengan tema-tema dan topik-topik menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.